Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran matematika tentang bilangan bulat. Yang pertama, kita akan mengenal bilangan bulat. Sebelumnya kalian sudah pasti mengenal tentang bilangan bulat, sebab materi ini sudah dipelajari, dibahas di SD kalian masing-masing. Sekarang kita lihat pertanyaan berikut ini. Dari bilangan-bilangan berikut, menurut kamu manakah yang termasuk bilangan bulat? Ada angka 1, 3, 8, min 6, 0, 2/5, min 1, min 0,4, min 1/3, dan 1,9. Kita lihat mana kira-kira yang termasuk bilangan bulat. Nah, ternyata di sini ada angka 1, ada 3, 8, min 6, 0, dan min 1. Ya, betul sekali. Nah, yang kedua, kita mengenal himpunan bilangan bulat. Kita misalkan anggota himpunan bilangan bulat seperti gambar yang tertera di PowerPoint di sini. Nah, dari angka 1 ke kanan itu termasuk bilangan bulat positif. Dan ada dari angka min 1 ke kiri itu termasuk bilangan bulat negatif. Dan yang tengah-tengah itu adalah 0. Nah, bilangan yang berada di kiri 0, maka itu disebut bilangan negatif. Dan angka yang berada di kanan 0 itu disebut bilangan positif. Dan yang di tengah-tengah itu bukan termasuk bilangan negatif dan bukan bilangan positif. Nah, dari kesimpulan tadi kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwa himpunan bilangan bulat atau bilangan bulat itu sendiri adalah himpunan yang memuat bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Kemudian saya ilustrasikan himpunan bilangan bulat seperti yang tertera pada PowerPoint, bahwa himpunan bilangan bulat dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan garis mendatar atau horizontal, dan yang kedua ada garis vertikal, di mana garis mendatar itu atau horizontal mendatar lurus, dan sedangkan garis vertikal itu adalah ke atas dan ke bawah. Kemudian di sini di mana garis mendatar atau horizontal ini, kalau dia berada di sebelah kanan 0, maka nilainya akan semakin tinggi. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin tinggi. Sedangkan angka yang berada di kiri 0, maka nilainya semakin kecil. Semakin ke kiri angka, maka nilai suatu bilangan itu semakin rendah. Seperti contoh 1.
2 lebih kecil dari 4. Jadi semakin ke kiri maka suatu nilai bilangan itu semakin rendah. Contoh yang kedua, kita sisipkan tanda lebih besar atau lebih kecil di antara bilangan berikut sehingga memperoleh pernyataan yang benar. Di sini ada contoh soal yang pertama, ada angka 3 dan 2. Di sini sudah tertera bahwa angka 2 lebih kecil dibandingkan dari 3. Sekarang yang B, kira-kira 0 dibandingkan dengan min 1, maka yang lebih kecil adalah min 1. Bagus. Kemudian soal yang ketiga, ada angka 0 dan 1, maka yang lebih kecil nilainya adalah bagus 0. Kemudian yang D, ada 5 dan 3, maka nilainya yang lebih kecil adalah min 3 ya. Nah, betul. Kemudian yang E, ada min 2 dan min 9. Kira-kira yang lebih kecil nilainya yang mana? Yang lebih besar, yang lebih besar nilainya dan yang lebih kecil nilainya itu adalah yang lebih kecil nilainya adalah 9, min 9. Sekarang ada angka min 11 dan 12. Kira-kira yang mana yang lebih kecil nilainya? Bagus, yang lebih kecil nilainya itu adalah angka min 11. Kemudian ada 11 dan min 12. Kira-kira yang lebih kecil mana? Bagus, yang min 12. Walaupun besar angkanya, tapi dia bersifat negatif, maka nilai suatu bilangan itu akan semakin rendah. Ya, sekarang yang terakhir, contoh yang terakhir. Ada min 11, ada min 12. Kira-kira nilainya yang paling rendah, yang mana? Iya, betul. Yang paling rendah nilainya adalah min 12. Selanjutnya, pada garis bilangan vertikal. Sama halnya dengan horizontal tadi. Kalau vertikal, kalau angka semakin ke atas, maka nilai suatu bilangan semakin tinggi. Dan semakin ke bawah atau di bawah 0, maka nilai angka tersebut akan semakin rendah. Contoh, ada angka 2 dan 3. Mana angka yang lebih kecil? Maka angka yang lebih kecil adalah 2, karena yang paling berada di atas itu 3. Kan yang di atas 3, yang di bawah 2. Maka yang di atas angkanya semakin besar. Kalau semakin ke bawah, maka angkanya semakin kecil. Sekarang min 2 dan min 3. Ada min 2, ada min 3. Kita ingat lagi, kalau semakin ke bawah suatu angka, maka nilai suatu bilangan itu akan semakin rendah. Jadi lebih rendah mana min 2 sama min 3? Yang semakin ke bawah semakin rendah. Maka nilainya adalah lebih rendah yang min 3. Min 3 yang disikut. Nah, di sini ada contoh lagi. Jika 15 derajat, artinya suhu 15 derajat Celcius di atas 0, cm.
Nah, bagaimanakah arti dari min 8 derajat Celcius? Maka suhu 8 derajat Celcius itu berada di bawah 0, derajat Celcius. Tuh. Sekarang menyusun bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama, ada angka 8, 7, 5, 9, dan 6. Maka jawabannya adalah yang pertama yang kecil adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini kan seperti biasanya angkanya bilangan bulat positif. Jadi gampang untuk menyusunnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang B, ada min 1, min 3, min 6, min 4, dan min 5. Jadi kita mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi angkanya yang paling besar dulu. Jadi semakin kecil suatu angka, kalau dia positif, nah begini, kalau semakin besar angka tapi dia negatif, maka nilai suatu bilangan itu semakin rendah. Sekarang yang C, ada min 4, min 1, 0, 2, min 2, 3, min 3, dan 1. Nah, di sini kira-kira yang paling kecil yang mana? Iya, yang min dulu. Yang paling kecil itu biasanya yang min, yang angkanya paling tinggi. Itu yang paling rendah nilainya. Jadi, yang paling rendah nilainya yang pertama itu adalah 4, min 4, kemudian min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Paham ya? Sekarang yang terakhir. Contoh yang terakhir. Ada min 14, ada min 5, ada 26, 12, 0, dan min 8. Kira-kira yang paling rendah nilainya yang mana? Iya, betul. Yang paling tinggi nilainya, tapi dia ada minnya, maka nilai suatu bilangan itu semakin rendah. Berarti yang paling rendah adalah min 14. Kemudian min 8, min 5, 0, 12, dan 26. Kemudian kita latihan soal. Nah, ini kalian kerjakan di kertas ulangan yang sudah disediakan oleh sekolah atau yang sudah dibagikan oleh sekolah. Soal yang pertama itu sisipkan tanda lebih besar atau lebih kecil di antara bilangan berikut sehingga memperoleh pernyataan yang benar. Yang pertama ada min 2 dan 2. Kemudian yang B ada min 100 dan min 200. Yang C ada 35 dan 25, dan yang D ada 0 dan min 10. Ingat, untuk mengerjakan ini caranya, perhatikan kata-kata ini. Semakin besar angka tapi dia ada negatifnya, maka nilai yang paling kecil adalah angka yang paling besar. Walaupun dia besar angkanya, tapi di depannya ada minnya, tetap dia nilainya paling kecil. Misal ada 0 dan min 1000. Kira-kira nilainya yang paling kecil yang mana? Nah, bagus. Yang paling kecil lainnya adalah min 1000. Walaupun dia 1000, tapi dia ada minnya, dibandingkan dengan 0, maka nilainya yang paling kecil adalah min 1000. Nah, kemudian syaratnya lagi, yang kecil yang disikut. Caranya, contoh tadi, min 5 dengan 2. Yang paling kecil yang mana nilainya? Min 5, maka yang min 5 tadi yang angkanya yang disikut atau
tandanya bisa kurang dari, ya. Nah, kemudian yang kedua, susun bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, cara mengerjakannya, lihat angka yang ada minnya. Yang ada minnya, yang paling besar angkanya, kalau ada minnya maka dia termasuk bilangan yang paling kecil. Sedangkan 0 berada di antara angka bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi angka 0 berada di antara min 1 dan 1. Jadi 0 selalu di tengah di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Semoga bermanfaat, semoga dimengerti. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengerjakan.